Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusiun. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah Manarul Ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji bab ayat-ayat semesta. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang alam semesta trompet, yakni terkait dengan kesalahpahaman terhadap gambar alam semesta yang seperti trompet ini. Jadi gambar ini tidak jarang dipahami oleh sebagian orang bahwa alam semesta kita itu berbentuk trompet, apalagi kemudian dikaitkan dengan trompet atau sangkakala malaikat Israfil. Nah, karena kita bahas alam semesta trompet atau trumpet universe, kita telaah dulu perihal trumpet universe itu sendiri. Berasal dari dua kata, universe dan trumpet. Maka pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, pertama, apa sebenarnya yang kita maksud dengan jagat raya atau alam semesta? Maka pemahaman umum yang kita terima bahwa kita ini hidup di dunia, tepatnya di alam semesta dunia atau jagat raya atau alam semesta ini, seperti saat ini kita berada di dalam ruang. Ya. Kalau alam semesta ini kita gambarkan 3 dimensi, arti dari dimensi itu terkait dengan gerak kita. Jadi kita ini mempunyai keleluasaan dalam bergerak. Yang pertama itu bergerak maju mundur. Kemudian kita juga bisa bergerak menyamping kiri kanan, dan kita bisa melompat atas bawah. Nah, inilah pengertian sederhana kita berada di dalam ruang 3 dimensi. Jadi bisa maju mundur, melangkah kiri kanan, dan melompat atas bawah. Nah, ini kita katakan ruang 3 dimensi. Pada saat yang sama, kita juga bisa membayangkan masa lalu kita dan bisa mengimajinasikan masa depan. Nah, ini terkait dengan waktu, sehingga di dalam dunia ilmu pengetahuan kita berada di dalam ruang waktu 4 dimensi, ya, tepatnya 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Nah, ini sebenarnya pengertian sederhana ruang waktu.
Nah, alam semesta itu adalah ruang, waktu, dan isinya. Ya, isinya diantaranya adalah kita. Semua objek di sekitar kita, tubuh kita, itu membentuk jagat raya atau alam semesta. Nah, ini. Nah, kemudian kata yang kedua itu adalah trompet. Sesuai dengan judulnya tadi, alam semesta trompet. Nah, inilah gambaran trompet, yaitu alat musik tiup. Ya. Nah, alat musik tiup selain trompet juga ada seruling, ada harmonika. Nah, ini yang trompet, ya. Ini ilustrasi kalau grup musiknya, pengguna alat trompetnya ada lebih dari satu orang. Nah, trompet ini juga bisa kita temukan di akhir tahun. Ya, banyak kita temukan di akhir tahun. Di momen akhir tahun, di situ ada perayaan Hari Raya Natal umat Kristiani dan juga tahun baru. Nah, ini banyak dijual trompet di pinggir-pinggir jalan, di simpang 4 atau simpang 3, ya. Sehingga kemudian banyak anak-anak meniup trompet. Nah, bentuk dasar trompet, ya, memanjang dengan besar yang dengan ukuran yang membesar. Nah, ini trompet. Nah, trompet dan alam semesta ini kemudian kita gabung, ya, menjadi gambar seperti ini. Nah, ini yang kemudian oleh sebagian orang dipahami bahwa jagat raya kita itu berbentuk trompet. Nah, bagaimana sebenarnya? Nah, apakah benar bahwa alam semesta kita itu berbentuk trompet? Nah, membahas alam semesta seperti yang kita pahami tadi, bahwa alam semesta itu adalah ruang, waktu, dan isinya, ya. Yang hingga awal abad 20 itu dipahami bahwa jagat raya kita itu statik, atau dalam bahasa sederhananya itu diam. Jadi ukuran jagat raya kita itu tetap, meskipun isinya itu sangat dinamis, ya. Jadi ada pergerakan bintang, ada pergerakan bulan, ada pergerakan matahari, begitu yang kita lihat. Tetapi secara umum, secara keseluruhan, jagat raya kita itu statik atau diam. Nah, pemahaman ini dikokohkan oleh ilmuwan terbesar abad 20, yaitu Albert Einstein. Dengan teorinya, yaitu teori relativitas umum, yang memang hasil pemikiran dari Einstein sendiri. Jadi teori tentang jagat raya
itu adalah berbasis apa yang disebut sebagai persamaan Medan-Einstein. Jadi siapapun yang membahas tentang jagat raya itu rujukannya adalah persamaan Medan-Einstein, termasuk Stephen Hawking yang dikenal dengan black hole-nya itu. Nah, merumuskan black hole itu dari persamaan Einstein. Jadi ada dua teori besar yang menggambarkan jagat raya. Yang pertama, jagat raya makro, itu teori Medan-Einstein, dan kemudian jagat raya atau alam mikro yang tidak kelihatan ini, itu teori kuantum dengan persamaan dasarnya adalah persamaan Schrödinger. Jadi setiap orang berbicara tentang jagat raya itu pasti menggunakan teori Einstein. Setiap orang berbicara tentang dunia mikro itu berangkatnya pasti dari teorinya Schrödinger. Nggak ada teori yang lain. Itu teori yang kita terima hingga hari ini. Nah, kalau menggunakan teori-teori yang lain itu mesti ngarang. Itu tidak diterima oleh komunitas akademik internasional. Jadi itu mengada-ada. Nah, kalau mengada-ada itu nggak disebut ilmiah. Nah, begitu. Jadi kalau kita berbicara alam semesta, baik yang makro maupun mikro secara ilmiah, maka kerangka kerjanya itu teori Medan-Einstein dan teori kuantum. Hanya itu. Nah, Einstein ini membuat solusi dari persamaannya sendiri dengan memperkenalkan apa yang disebut dengan konstanta vakum, itu melahirkan solusi yang menggambarkan jagat raya statik yang sebelumnya itu sudah dianut oleh masyarakat luas. Jadi Einstein itu sebenarnya hanya mengokohkan pandangan publik, pandangan masyarakat luas tentang alam semesta. Hingga pada akhirnya pada tahun 1916 itu ada seorang astronom muda, Edwin Hubble, melakukan pengamatan dari observatorium di Gunung Wilson menggunakan teleskop dengan lensa berdiameter 100 inci atau sekitar 1,6 meter. Jadi itu diameter lensanya. Itu. Nah, dari pengamatan ini Hubble memperoleh bahwa cahaya yang dipancarkan dari ruang angkasa sana itu memperlihatkan apa yang disebut dengan pergeseran merah atau redshift. Jadi cahaya dari ruang angkasa sana itu tertangkap oleh teleskop yang digunakan oleh Edwin Hubble, dan itu memperlihatkan adanya pergeseran ke arah merah. Nah, pertanyaannya adalah apa makna dari pergeseran merah ini? Dari gambar ini saya tampilkan bahwa sebuah mobil datang dari kejauhan mendekati kita. Andai mobil itu sambil membunyikan klaksonnya,
Ya, jadi klaksonnya tuh dipencet terus, bukan sekedar tet, nah selesai gitu ya, tapi tet gitu. Terus maka klakson yang awalnya terdengar lirih karena jaraknya jauh akan terdengar makin keras dan makin keras. Sebaliknya, kalau mobil itu menjauhi kita dan sambil membunyikan klakson, maka klaksonnya terdengar keras itu di awal, kemudian melemah seiring dengan menjauhnya mobil dari kita. Nah, fenomena ini disebut sebagai efek Doppler. Kalau mobilnya mendekat, ya, maka suara yang kita dengar itu mengeras. Nah, ini secara fisika klakson tadi menghasilkan gelombang bunyi. Mediumnya adalah udara. Jadi udara di sekitar kita ini. Jadi udara di sekitar kita ini merapat, merenggang, merapat, merenggang. Dengan kata lain, kerapatan udaranya ketika merapat itu lebih besar. Tapi ketika merenggang, kerapatan udaranya atau massa jenisnya itu mengecil. Nah, ini adalah gelombang suara. Nah, ketika mobil mendekat, ya, maka gelombang itu mempunyai besaran yang disebut panjang gelombang. Jadi dua garis ya di gambar ini itu menyatakan satu panjang gelombang. Nah, panjang gelombang yang sesuai dengan arah datang mobil itu akan mengecil. Sebaliknya, yang ditinggalkan mobil itu membesar. Nah, frekuensi bunyi, frekuensi gelombang itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Sehingga kalau panjang gelombangnya kecil, frekuensinya besar. Karena itu suara yang kita terdengar itu menjadi lebih keras atau lebih melengking. Sebaliknya, jika kita sebagai pendengar itu ditinggalkan oleh mobil, maka panjang gelombangnya membesar sehingga frekuensinya mengecil. Dengan demikian suara bunyinya melemah. Nah, itu penjelasannya secara fisika. Nah, ini berlaku untuk gelombang yang lain, yakni gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya tadi itu adalah gelombang elektromagnetik yang tampak, ya, yang mempunyai spektrum. Cahaya tampak, ya, itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, mejiku, hibi, niu. Itu cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini sesuai dengan panjang gelombangnya
Yang merah itu panjang gelombangnya besar, itu yang paling kiri. Ini dalam skala nanometer. Satuan meter turun desi, senti, mili. Jadi 1 meter itu 1000 mili. 1 meter 1 juta mikrometer. 1 meter 1 miliar nanometer. Nah, gitu ya. Dengan kata lain, 1 nanometer 1/miliar meter. Nah, ini saya clearkan dulu satuannya supaya kita punya bayangan. Ya. Nah, jadi cahaya merah itu dari 625 hingga 740 nanometer. Ya. Itu. Nah, kemudian dari merah ke jingga, panjang gelombangnya mengecil. Kemudian kuning, kemudian hijau, biru, nila, ungu. Jadi panjang gelombangnya mengecil. Ya. Nah, karena yang diamati oleh Edwin Hubble tadi cahayanya bergeser ke arah merah, itu berarti ke arah panjang gelombang yang besar. Kalau panjang gelombangnya membesar, itu berarti sumber gelombangnya itu menjauh. Nah, karena sumber gelombang elektromagnetiknya tadi itu adalah bintang-bintang yang terkumpul dalam galaksi, itu berarti galaksinya menjauh. Nah, itu artinya. Nah, karena galaksi itu menjauh, berarti jagat raya kita itu membesar. Nah, itu ya. Jadi jagat raya kita itu membesar karena galaksi-galaksinya itu menjauh. Nah, ini yang disebut sebagai jagat raya mengembang atau the expanding universe. Nah, kalau jagat raya itu kita ilustrasikan sebagai permukaan balon 2 dimensi dengan galaksinya itu nempel pada permukaan balon. Kalau balonnya membesar, maka semua galaksi tanpa kecuali itu akan saling menjauh. Nah, ini jagat raya kita. Nah, karena jagat raya kita itu mengembang, maka kita bayangkan ke masa lalu. Jadi jagat raya kita itu mengembang. Karena itu jagat raya besok itu lebih besar dari jagat raya sekarang. Jagat raya 1 minggu yang akan datang lebih besar dari jagat raya yang besok. Jagat raya yang bulan depan itu akan lebih besar dari jagat raya yang minggu depan. Jagat raya tahun depan itu lebih besar dari jagat raya yang bulan depan. Nah, kalau kemudian kita membayangkan ke masa lalu, berarti jagat raya kemarin itu lebih kecil dari jagat raya hari ini. Jagat raya pekan lalu lebih kecil dari jagat raya kemarin.
jagat raya bulan lalu itu lebih kecil dari jagat raya pekan kemarin. Jagat raya tahun lalu itu lebih kecil dari jagat raya bulan lalu, dan jagat raya 1 abad yang lalu jauh lebih kecil dari jagat raya tahun lalu, dan seterusnya. Maka di masa silam jagat raya kita itu kecil. Kita bayangkan terus menerus hingga jagat raya kita itu, kalau ibaratnya tadi balon, maka balonnya jadi sebuah titik, ketemu lapisan-lapisan balonnya itu. Dan itu yang dijadikan awal waktu. Ya, jadi di ujung kiri itu, ketika balonnya itu seperti titik, itu yang dijadikan sebagai titik awal alam semesta. Ini yang ilustrasi alam semesta 2 dimensi tapi lengkung. Kalau 2 dimensi yang flat, datar, itu seperti ini. Nah, di bagian bawah itu, ya, itu yang kemudian kita terima sebagai waktu 0. Jadi artinya pada waktu 0 itu, kalau kita pahami tadi bahwa alam semesta atau jagat raya itu adalah ruang, waktu, dan isinya, berarti pada waktu 0 itu tidak ada ruang, waktu, dan isinya. Karena ukurannya 0. Dengan kata lain, tidak ada ruang, waktu, dan isinya. Dan kemudian ada isinya. Nah, dari tidak ada isinya menjadi ada alam semesta, itulah ya awalnya itu yang kemudian melalui proses yang disebut dengan Big Bang atau dentuman besar atau ledakan besar. Jadi ledakan besar itu menggambarkan kemunculan ruang, waktu, dan isinya. Ya. Nah ini. Jadi bukan kelahiran bumi, bukan kelahiran matahari, tapi kelahiran ruang, waktu, dan isinya. Nah, itu Big Bang. Awal mula penciptaan. Jadi sebenarnya tidak relevan kita berbicara sebelum Big Bang. Mengapa? Karena dimensi waktu itu hanya dikenal setelah Bang itu tadi. Jadi kata-kata sebelum itu sebenarnya metafor. Jadi sebelum itu tidak ada ruang dan waktu. Nah, pikiran kita ya itu hanya bisa menjangkau ruang dan waktu. Karena itu tidak lagi bisa memahami yang di luar ruang waktu. Nah, tapi kemudian pertanyaannya ya seperti tadi, apa itu Big Bang, apa itu yang meledak gitu kan. Nah yang meledak seperti yang saya sebutkan tadi adalah ruang waktu. Dan ledakan itu di mana? Nah ini. Nah kita kan biasanya berbicara tentang mercon meledak. Nah kalau mercon itu jelas berada di dalam ruang waktu. Jadi di sana kemarin, nah itu maksudnya ruang waktu. Tapi alam semesta sendiri kan ruang waktu, ya. Nah ini alam semesta kita 2 dimensi. Nah kalau alam semesta kita itu ibarat balon dan itu adalah ruang waktu, berarti dari gambar ini, ya, balon kan ada ruang yang di luar balon dan ruang di dalam balon. Dan ruang di dalam maupun di luar balon itu bukan alam semesta. Gitu kan? Kalau begitu apa? Gitu ya. Nah itu.
Kalau begitu apa? Nah, hadirin, di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa di sekitar majelis kita ini, ya, itu terdapat ribuan malaikat, ya, yang bertasbih, memuji, bertahmid, bertakbir, dan juga memohonkan ampun kepada kita yang berada di majelis taklim ini. Tetapi kita ketika masuk masjid ini tidak ada satupun tadi yang kedaduk karo baduke malaikat. Mengapa demikian? Karena malaikat itu berada di dalam ruang yang dimensinya berbeda dari ruang waktu kita. Nah, dalam ilustrasi dua dimensi, ruang gaib itu adalah ruang yang di luar balon ini, baik yang di dalam maupun yang di luar balon. Jadi kalau universe kita itu two dimensional, itu adalah material universe, maka yang di luar balon itu adalah ruang yang gaib, ya. Sedangkan yang balon itu adalah ruang yang syahadah, ruang yang material kita ini. Dan ruang gaib itu berinteraksi langsung dengan ruang yang syahadah melalui babus sama, pintu-pintu langit. Nah ini, karena itu Mi'raj bisa langsung Rasulullah lenyap dari ruang waktu material menuju ruang dengan dimensi tinggi, ya. Nah, jadi inilah pemahaman ruang waktu material atau jagat raya dan ruang gaib, tempat malaikat dan makhluk gaib lainnya bersemayam. Nah, sekarang kita kembali ke jagat raya kita, tempat kita tinggal. Kita bayangkan jagat raya kita itu 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi seperti permukaan balon, sekarang bola, alam semesta. Jadi kalau dalam 2 dimensi, galaksi-galaksinya tuh nempel di permukaan balon. Yang permukaan balon tanpa galaksi itu berarti ruang antar galaksi di permukaan balon. Nah, sekarang kita berbicara tentang bola, jagat raya. Jadi galaksi-galaksinya ada di dalam bola. Itu. Jadi kita melihat ke ruang angkasa, di sana ada bintang-bintang. Dan bintang-bintang itu jaraknya bervariasi. Nah, itu berarti kita gambarkan, kita jadikan bumi ini sebagai titik pusat bola ke atas sana, ke kanan sana, ke kiri, depan, belakang, ke bawah, itu ada jagat raya 3 dimensi. Nah, kalau kemudian bola ini kita belah menjadi 2, ya, ini jari-jarinya R begitu, lalu kita belah menjadi 2, maka akan kita dapatkan ini. Nah, maka ini adalah lingkaran, ya, bola. Ini lingkaran bola. Ya, jadi ini lingkaran bolanya. Nah, karena jagat raya kita itu membesar, jadi kalau kita gambarkan sebagai permukaan bola, maka lingkarannya itu juga akan membesar seperti gambar ini. Nah, ini, ya, ini. Jadi gambar ini bukan gambar ruangan, gitu loh ya. Tapi menggambarkan bahwa lingkaran bola tadi itu membesar, ya. Nah, ini. Jadi ini tadi kalau gambar ini tadi, kalau kemudian kita potong, ya, per waktu, maka nah ini lingkaran bola alam semesta 3 dimensi tadi, ya, seperti ini. Nah, di dalamnya, di permukaannya itu adalah galaksi-galaksi. Ya, itu.
Nah, jadi kalau gambar ini kemudian kita gambar ulang seperti ini, jadi sebenarnya permukaan-permukaan itu menggambarkan ini pada waktu 0, ini pada waktu 1, T1. Ini sebenarnya bola jagat raya kalau 3 dimensi. Yang ini juga jagat raya bola yang ukurannya membesar di waktu T2. Nah, di T3 itu juga begitu, ini membesar bola jagat rayanya. Hingga hari ini jagat rayanya itu membesar. Nah, itu jagat raya kita kalau digambarkan 3 dimensi. Jadi jagat rayanya bukan berbentuk trompet gitu loh ya. Tetapi gambar irisan bolanya tadi gitu loh ya. Kalau kemudian dijejer-jejer sesuai dengan evolusi terhadap waktu ya, itu diperoleh gambar trompet. Itu maknanya. Tapi bukan ruangannya berbentuk trompet. Nah, jagat raya kita jadi sebenarnya di kejauhan sana yang kita tidak bisa melihat ya, itu galaksi-galaksinya itu saling menjauh ya. Nah, jadi kalau 3 dimensi tadi diiris jadi 2, maka lingkarannya diperoleh gambar seperti ini yang oleh sebagian orang ditafsirkan bahwa jagat raya kita itu berbentuk trompet. Ya. Nah, jadi itulah makna ya yang dari gambar trompet ini ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi awalnya tidak ada ruang waktu. Nah, kalau tidak ada ruang waktu gimana? Ya, yang ada adalah Allah itu sendiri. Allah huwal awwalu wal akhir. Tidak ada apapun selain Allah. Tidak ada makhluk. Tidak ada ruang waktu, tidak ada materi. Karena apa? Karena Allahu ahad, Allahu wal awwalu wal akhiru. Kuntu kanzan muhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fabi arafuni. Mulanya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk dan melalui aku mereka mengenalku. Ini hadis yang populer di kalangan para ahli sufi ya, ahli tasawuf, kaum sufi. Jadi mulanya sendirian. Tidak ada makhluk, tidak ada jagat raya, tidak ada ruang waktu, dan isinya Allah sendirian. Nah, kemudian kun yang oleh orang barat diterjemahkan sebagai bang dan disebut the Big Bang. Itulah penciptaan. Nah, awalnya mengembang sangat cepat, melampaui kecepatan cahaya, itu disebut ya era inflasi. Kemudian terus mengembang tapi dengan laju yang jauh lebih rendah dari kecepatan cahaya. Tetapi secara umum membesar. Itu terdeteksi oleh teleskop Edwin Hubble. Nah, kalau begitu, jika alam semesta digambarkan sebagai bola, maka jari-jarinya bolanya berapa? Nah, karena usia jagat raya kita itu sekitar 13,7 miliar tahun, dan kecepatan tertinggi di alam semesta itu adalah kecepatan cahaya, maka ya jari-jarinya sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 13,7 miliar tahun.
13,7 miliar tahun itu setara dengan 432.000 triliun detik. Ya, kita ngitung-hitung lah, ngobrol-ngobrol tentang angka-angka ya. Itu triliun-triliun, 450 triliun itu untuk biaya membangun IKN. Kecil sebenarnya kan. Ini ada 432.000 triliun ya. Sik susuk iki lek duit. Tapi ini waktu. Nah, selama 432.000 triliun ini cahaya bergerak. Karena kecepatan cahayanya adalah 300.000 km per detik, maka dalam waktu 432.000 triliun cahaya menempuh jarak tak bocor isi. Berapa ini? 129 miliar 600 juta triliun kilometer. Dan itulah tepian jagat raya. Dan tidak mungkin kita jangkau, gitu loh ya. Ini kalau kita gambarkan jagat raya kita flat, tapi dalam 3 dimensi, gitu ya. Nah, itu karena apa? Kecepatan cahaya itu, andai cahaya itu bisa bergerak melingkar, maka dalam waktu 1 detik cahaya itu akan melingkari bumi sebanyak 7 kali. Padahal kecepatan pesawat komersial kita itu hanya sekitar 1000 km per jam, sehingga menempuh jarak Jakarta Madinah itu sekitar 8 jam ya, karena jaraknya 8 ribuan gitu. Nah, sementara cahaya sekali lagi mengelilingi bumi itu dalam 1 detik itu 7 kali. Nah, gitu loh ya. Nah, maka kalau mau menembus alam semesta dengan pesawat komersial ya, itu memerlukan ratusan miliar tahun untuk sampai ke ujung sana, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, kenapa ini sudah ya? Jadi itulah hadirin ya, tentang jagat raya kita ya. Jadi jagat raya kita itu mengembang, expanding universe ya, was-samaa banainaha bi aidin wa inna lamu siun ya. Tuh. Meskipun mata kita tidak bisa menangkap, dan itu ditangkap oleh teleskop yang digunakan oleh Edwin Hubble, mengkonfirmasi ya ayat yang telah diturunkan dan dicatat di dalam Al-Quran 14 abad lampau.